Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uth wa rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, kembali kita akan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kali ini kita akan mendengarkan sekaligus mentadaburi bagaimana pesan moral yang Allah firmankan di dalam suratul Baqarah ayat 243. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam bentuk pertanyaan. Alam tara, apakah kamu tidak melihat, kamu tidak memperhatikan, kamu tidak mengambil pelajaran? Ilal ladzina kharaju min diyarihim, kepada orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, wahum ulufun, jumlah mereka ribuan, hadzaral maut, mereka dalam keadaan takut mati. Mereka keluar diceritakan dalam sebuah tafsir karena ada wabah penyakit taun. Mereka tidak mau mati. Mereka keluar dari kampung itu untuk menyelamatkan diri. Kemudian faqala lahumullah, maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Mereka kemudian mati, summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebetulnya hidup dan mati itu tidak disebabkan oleh kehendak kita. Kita ingin tetap hidup, jikalau Allah menghendaki mati, maka kita tidak bisa menganulir apa yang dikehendaki oleh Allah. Jangankan menghindarkan diri dari kematian, kita menunda kematian saja tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Idza jaa, jikalau datang kematian itu, la yastakhiruna, maka kematian itu tidak bisa diakhirkan, ditunda. Bahkan diceritakan oleh Allah di akhir surah Al-Munafiqun, ketika kematian itu datang kepada seorang hamba, maka hamba itu matur kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Wahai Tuhan, andai kematian itu engkau tunda barang sebentar, maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang soleh. Tapi Allah sampaikan, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan tidak sekali-kali akan ditunda kematian itu jikalau kematian itu sudah datang kepada seseorang. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, di dalam ayat tadi Allah ceritakan, Allah kisahkan ada orang-orang yang keluar dari kampungnya
karena tidak ingin mati, karena di kampungnya sedang terjangkit penyakit taun. Tapi justru Allah sampaikan, mutu, matilah kalian. Maka mereka semuanya mati, walaupun kemudian Allah menghidupkan mereka. Itu menunjukkan bahwa sekalipun jumlahnya ribuan, jikalau Allah menghendaki mereka mati, maka mati saat itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di penggalan ayat berikutnya, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai, kemudian mengkaruniakan karunia-Nya kepada manusia. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi mayoritas manusia itu tidak bersyukur. Jadi skenario yang Allah buat sehingga manusia dihidupkan, dia punya kesempatan hidup, kemudian dia berkesempatan untuk beramal soleh, yang dengan amal soleh itu dia akan mendapatkan kompensasi kemuliaan, kompensasi kebahagiaan. Tapi banyak manusia yang tidak bersyukur, kata Allah, yang tidak memanfaatkan anugerah kehidupan itu. Maka hidup yang kita miliki, hidup yang Allah berikan, haruslah kita syukuri dengan memanfaatkan kehidupan ini untuk mencari keridhaan Allah. Kehidupan yang kita miliki itu diinginkan oleh semua orang yang telah mati. Orang yang hari ini Allah kehendaki telah mati, mereka menginginkan hidup kembali karena dia ingin berkesempatan menambah amalnya, atau jikalau dia adalah hamba-hamba yang durhaka, maka dia ingin meminta ampun kepada Allah terkait dengan kedurhakaannya. Hari ini Allah anugerahkan kita kehidupan, kita masih hidup. Ini demi Allah adalah anugerah yang luar biasa. Bagi kita yang merasa punya dosa, ada kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah, untuk menyesali dosa-dosa itu, untuk kemudian kita bertaubat kepada Allah dengan harapan Allah berkenan menghapuskan kesalahan dan mengampuni dosa-dosa kita. Bagi kita yang merasa amal kebaikan kita masih sedikit, kehidupan yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menambah amal kebaikan kita. Maka kehidupan ini adalah anugerah, kata Allah, tergantung kita bisa memanfaatkannya atau tidak. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, kemudian di ayat berikutnya Allah berfirman, waqatilu fi sabilillahi, dan berperanglah kalian di jalan yang diridhoi Allah. Berperanglah kalian untuk membela agama Allah. Para mufassir berpendapat, ketika Allah sampaikan bahwa otoritas untuk menentukan seseorang itu mati atau masih diberi kesempatan hidup adalah di tangan Allah, kemudian Allah perintahkan untuk berperang membela agama Allah, berperang di jalan yang diridhoi Allah. Itu menunjukkan bahwa janganlah kalian takut mati karena membela agama Allah. Sebab sekalipun kamu tinggal di rumah, jikalau Allah menghendaki mati, kamu akan mati sekalipun tidak dalam keadaan berperang. Tetapi sebaliknya, sekalipun kamu berperang, kamu menghadapi musuh yang kuat, kamu mempertaruhkan nyawamu, tapi jikalau Allah menghendaki kamu hidup, kamu akan tetap hidup walaupun dalam kondisi yang demikian. Maka ini memberi pelajaran kepada kita. Kita nggak usah memikirkan kapan kita mati, di mana kita mati, dan dengan sebab apa kita mati. Yang mesti kita pikirkan, kita berusaha
untuk mati dengan sebab yang mulia, sehingga mati kita dinilai sebagai sebuah kemuliaan. Kita berusaha untuk mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan akhir yang baik. Sehingga ketika Allah tawarkan kita ditempatkan dalam kondisi perang, kita berkewajiban untuk membela agama Allah, seakan-akan Allah memberi kesempatan bagi kita untuk mati dengan cara yang baik, mati dengan cara yang mulia. Sehingga ada ungkapan yang sangat terkenal, ish kariman au mut syahidan. Hiduplah tapi hidup yang mulia, atau mati tapi mati syahid. Sebab mati syahid adalah mati dalam keadaan yang mulia, yang tidak ada kemuliaan di dalam kematian yang melebihi kematian dalam keadaan yang syahid. Maka Allah sampaikan, wa qatilu fi sabilillahi, dan berperanglah kamu di jalan yang diridhoi Allah. Kamu nggak usah takut mati, sebab jikalau Allah menentukan kamu hidup, kamu tetap hidup sekalipun kamu dalam kondisi perang. Tapi jikalau Allah menghendaki kamu mati, kamu tetap mati walaupun kamu hanya tidur di atas dipan, di atas ranjang. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, kemudian Allah sampaikan, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Allah mendengar, bahkan tidak hanya sekedar mendengar, tapi maha mendengar. Tidak ada yang tidak didengar oleh Allah, sekalipun di tempat yang tersembunyi. Dia juga alim, maha mengetahui. Tidak ada yang di luar sepengetahuan Allah, sekalipun itu di dalam tempat yang tersembunyi, jauh di ujung langit, atau tersembunyi di dalam perut bumi, itu pun semuanya di dalam pengetahuan Allah. Oleh sebab itu, apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah ingin kita ketahui terkait bahwa Dia maha mendengar, maha mengetahui, itu menunjukkan bahwa seakan-akan Dia berpesan, hati-hatilah kamu terkait dengan perbuatanmu. Jikalau kamu melakukan hal yang tidak baik, Allah tahu loh, Allah mendengar loh. Sekalipun kamu sembunyi dimanapun, Allah tahu loh, Allah mendengar loh. Oleh sebab itu hati-hati kamu. Janganlah kamu melakukan kedurhakaan, janganlah kamu melakukan kemaksiatan. Sebaliknya, jikalau kamu melakukan kebajikan, kamu melakukan amal yang baik, sekalipun tidak ada orang yang tahu, jangan khawatir itu lepas dari penilaian Allah. Allah pasti hitung itu, Allah pasti balas itu, Allah pasti kasih kompensasi itu. Sebab Allah maha mengetahui, sekalipun tidak diketahui oleh siapapun di kalangan manusia. Oleh sebab itu, gak usahlah kita woro-woro, kita iklankan, kita berusaha untuk melakukan amal diketahui oleh orang banyak. Nggak usah itu. Sebab sekalipun orang mengetahui terkait dengan kebaikan yang kita lakukan, dia tidak akan bisa memberikan pahala, dia tidak akan bisa memberikan kompensasi akhirat. Tapi Allah yang akan balas itu, Allah yang akan memberi kompensasi terkait dengan kebaikan yang kita lakukan itu, karena Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan petunjuknya kepada kita, bisa memanfaatkan umur kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.